Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah instalasi jaringan komputer, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem operasi komputer. Sebagaimana kita ketahui, sistem operasi komputer merupakan suatu perangkat lunak, ya, yang berfungsi seperti gambar ini ya, untuk menghubungkan antara perangkat keras komputer dengan pengguna komputer atau brainware. Tentunya kita sebagai manusia tidak akan bisa langsung memberikan instruksi kepada hardware tanpa melalui perangkat komputer. Misalnya kita ingin memutar video atau audio, tentu kita harus melalui sistem operasi, baik itu nanti melalui Windows, Linux, macOS, atau Android, dan lain-lain, untuk menginstruksikan hardware seperti komputer dengan speakernya untuk memutar video. Tentu perintah kita inilah nanti akan diolah perangkat komputer supaya diolah oleh sistem operasi komputer supaya nanti dimengerti oleh perangkat keras. Nanti bahasa manusia dalam bentuk teks ataupun nanti audio akan diolah menjadi perangkat atau bilangan-bilangan di binary, hidup atau mati 1010, yang akan dimengerti oleh perangkat keras komputer. Itulah secara umum dari tujuan dan fungsi dari sistem operasi. Kita lanjut. Sistem operasi secara tampilan itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah sistem operasi berbasis GUI atau Graphic User Interface, ya, secara grafik seperti gambar ini ya, ini gambar Windows 8. Ada lagi Command Line Interface, berarti interface-nya antar mukanya berbasis command line atau perintah-perintah ya, baris-baris perintah. Nah, itulah seperti gambar ini. Oke, kita lanjut. Secara sumber dayanya terdapat beberapa perbedaan yang secara mencolok itu dibagi dua, yaitu open source sama closed source ya. Biasanya kalau open source itu dia seperti ini ya. Open source itu dia semua data atau code yang ada pada sistem operasi itu bisa dikembangkan oleh setiap orang. Sedangkan closed source itu nggak bisa. Nah, contohnya Linux. Linux itu bisa dikembangkan sendiri oleh setiap orang. Makanya Linux itu banyak versinya. Beda sama dengan Windows, macOS, itu closed source. Dia nggak bisa dikembangkan oleh sembarangan orang karena sumber daya itu tertutup. Nah, itu makanya closed source itu perlu lisensi. Sedangkan open source tidak perlu, dan biasanya closed source itu harganya mahal. Pasti Windows berbayar, macOS berbayar, sedangkan Linux sangat murah harganya, bahkan gratis. Bisa kita download dan kita kembangkan sendiri. Nah, dan ini beberapa kelebihan dan kekurangannya ya, silakan dibaca saja. Yang penting secara umum kalau open source itu codingan atau sumber daya atau kernel dari sistem operasi itu bisa kita kembangkan secara individu, sedangkan closed source itu tidak bisa. Perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa mengembangkannya. Misalnya Microsoft Windows ya, Microsoft yang akan mengembangkannya. macOS berarti ya udah, Macintosh berarti macOS yang akan mengembangkannya. Itulah kira-kira. Jadi perbedaan dari open source dengan closed source. Kita lanjut. Nah, ini tadi jenis-jenis sistem operasi ya. Sebenarnya banyak, tapi yang secara umum seperti ini. Windows, nah ini 1, 2, 3, 4, 8 ya. Windows 82, 92, 95, dari XP, Vista, Windows 7, 8, dan 10. 11 nanti yang terbaru untuk saat ini. 8 sedikit ya. Begitu juga dengan macOS ya, atau Macintosh. Baru sekitar 10 sampai Big Sur. Nah, namun ini Linux ini hanya salah satunya, hanya induk-induknya saja ya. Anak-anak itu banyak. Debian itu udah berapa versi sekian, 10 sekian. Ubuntu ada Kubuntu dan lain-lain. Nah, ini aja sudah ada 12 tambah 17. Tentu ini lebih banyak lagi nih bawaan dari Linux ini karena dia open source, jadi setiap orang bisa mengembangkannya. Dan terakhir ini ada Android ya, Android. Sekarang sudah ada Android P9. Ini salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di perangkat mobile. Kita lanjut. Nah, jadi bagaimana sistem operasi itu bisa memberikan instruksi kepada perangkat keras?
tentunya sistem operasi ini harus ditanamkan atau diinstalkan ke dalam perangkat keras. Jadi instalasi itu adalah suatu proses memberikan atau menanamkan perangkat atau sumber daya perangkat lunak dari sistem operasi ke dalam perangkat keras. Dan biasanya itu disimpan di dalam disk seperti hard disk, flash disk, DVD atau CD disk ya. Nah, disimpan supaya apa? Karena supaya di sini dapat tersimpan secara permanen ya, atau dalam waktu yang lama. Kalau misalnya di memori RAM itu akan hilang, di ROM juga tidak bisa kita akan entrykan karena dia terkunci. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam hard tersebut terdapat beberapa partisi. Ya, partisi itu adalah pembagian dari satu bagian yang besar dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Untuk apa? Supaya nanti bagian-bagian dari ini dapat kita isi sesuai dengan porsi dan tipe isinya masing-masing. Misalnya seperti ini, disk partition ini. Nah, ini bisa kita misalnya kita ibaratkan partisi C, D, dan E kalau di Windows. Maka C ini sebagai partisi sistem operasi, D sama E ini partisi data. Nah, contohnya seperti di Windows ini. Nah, ini dia. Di sini ada partisi sistem. Nah, ini yang C, primary, dan ini D untuk data. Oke. Dalam perpartisian itu terdapat dua cara ya, dua metode. Ada MBR, ada GPT. MBR ini teknologi lama. Ada GPT ini teknologi baru. Ya, perbedaannya sangat mencolok sekali ya. Kalau MBR ini maksimum satu partisi itu 2 terabyte. Sedangkan GPT ini 1 billion terabyte ya. Kemudian maksimum primary atau primary utama ya, partisi utamanya itu 4, sedangkan GPT ini bisa 128. Kalau frameworknya BIOS, kalau untuk MBR, sedangkan GPT UEFI. Nah, dan sekarang rata-rata Windows 10, 8, 10, 11 itu sudah menggunakan UEFI, sedangkan 7 ke bawah itu menggunakan BIOS. Untuk cara kerja seperti ini. Kalau BIOS, MBR apa tadi, bootmaster, bootloader, baru kernel. Kernel inti dari sistem operasi, baru sistem operasi. Sedangkan UEFI, langsung saja UEFI bootloader, kernel sistem operasi. Jadi prosesnya lebih cepat ketika digunakan proses dengan metode UEFI. Kita lanjut. Nah, ini tadi pempartisian ya. Nah, partisi yang dimasukkan oleh sistem operasi itu disebut dengan primary partition ya, partisi utama. Sedangkan primary atau partisi-partisi di luar dari sistem operasi disebut extended partition ya, atau logical drive. Nah, kalau GPT itu sistem primary itu ada 4 nanti ya, ada sistem, recover, sistem sama reserved. Sedangkan MBR cuma 2, sistem saja sama primary untuk C. Baik, kita lanjut untuk simulasi. Adik-adik mahasiswa, silakan dibuka buku panduan simulasinya dan pastikan telah diinstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam instalasi ini. Di mana untuk tutorial instalasinya adik-adik bisa baca di buku panduan mahasiswa. Baik, pertama kita jalankan terlebih dahulu aplikasi VirtualBox. Ya, kita jalankan aplikasi VirtualBox ini dia. Kemudian kita tombol new ya, ini nanti dibuat sesuai dengan instruksi ini. New kita buat Windows 7-nya, Windows 7 ya. Next. Kita buat 512 minimal 512 ya. Kalau misalnya ada 8 GB ya kasih saja 1024. Next. Untuk create virtual disk ya. Next saja create new disk FDI. Next, dynamic allocated ini maksudnya ketika ini dibuat secara dinamis. Maksudnya itu kalau misalnya kita buat sekarang 25 GB, tidak akan dikasih 25 langsung. Akan dikasih sesuai dengan kebutuhan. Kalau fixed itu langsung dikasih 25. Seperti ini kan kita akan buat 25 next. Maka kita kasih kalau misalnya kita buat fixed, maka ke 25 kan dikasih. Kalau dinamik ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Oke, kita buat 25 cukup. Baru kita create lagi 2 kali. Oke, kita jadi sebelum kita mulai
Kita matiin aja NAT-nya ini, jaringannya ini, supaya tidak nanti ada download waktu instalasi. Kita klik setting, jaringan, ini dimatikan. Oke. Setelah jaringan yang kita matikan, maka barulah kita masukkan dari DVD master atau DVD bootable dari sistem operasi Windows 7. Klik setting, storage, ini ada DVD ini MPT, kita klik ini, kita choose Windows 7 tadi ya, Windows 7 kita gunakan aja Windows 7 ini x86 nih alt version. Oke, start. Nah, oke. Untuk masuk dalam mesin virtual ini kita klik di dalam ya, maka pointernya akan pindah ke dalam mesin virtual, dan untuk keluar adalah dengan kontrol kanan. Kan kontrol itu ada dua, di kiri sama di kanan. Nah, klik kontrol kanan. Nah, untuk instalasi, adik-adik bisa ikuti buku panduan yang telah Bapak kirimkan di e-learning kita, dan nanti silakan dibuat dokumentasi dari instalasi ini, mana nanti dokumentasinya akan ditantumkan di buku laporan adik-adik mahasiswa ya sekalian. Baik, silakan dilanjutkan dan selamat bekerja.